Halo, perkenalkan nama saya Risa Fitri, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, program studi akuntansi kelas B, dengan NIM 2022-011-010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perubahan kepemilikan saham pada anak perusahaan. Nah, perubahan ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis dan memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap struktur kepemilikan dan laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, apa itu perubahan kepemilikan saham anak perusahaan? Perubahan kepemilikan saham anak perusahaan itu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan induk atau parent company untuk meningkatkan atau mengurangi porsi kepemilikannya pada anak perusahaan. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih cara supaya perusahaan induk itu dapat meningkatkan kepemilikan mereka? Yaitu ada dua cara utama. Yang pertama itu membeli saham langsung. Nah, perusahaan induk itu dapat membeli saham anak perusahaan secara langsung dari pihak ketiga. Terus yang kedua bisa dengan uh, perusahaan anak itu membeli saham sendiri. Nah, perusahaan induk itu dapat meminta anak perusahaan untuk membeli kembali sahamnya sendiri atau treasury shares dari si pihak ketiga. Nah, terus cara perusahaan induk dapat mengurangi kepemilikannya itu tuh gimana sih? Bisa dengan ngejual langsung. Perusahaan induk itu bisa menjual saham anak perusahaan secara langsung kepada si pihak ketiga. Nah, yang kedua itu membuat perusahaan itu menjual saham tambahan. Maksudnya perusahaan induk itu dapat meminta anak perusahaan untuk menjual saham tambahan termasuk treasury shares kepada si pihak ketiga. Nah, selanjutnya di bagian sini uh, ada penilaian kembali saham non pengendali. Maksudnya itu ketika perusahaan induk memperoleh kendali atas anak perusahaan, nah si saham non pengendali ini tuh yang sebelumnya dimiliki itu harus dinilai kembali dengan nilai wajar. Nah, selisih antara si nilai buku sama nilai wajar itu akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam sebuah laporan laba rugi. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus pertama. Nah, sebelum ini, pada kasus ini itu kita mempelajari gimana perusahaan P atau induk itu membeli saham perusahaan S secara bertahap. Nah, hingga mencapai si 90% ini. Nah, langkah ini tuh melibatkan revaluasi saham, penghitungan nilai implikasi, dan juga nilai eliminasi akun pada laporan konsolidasi. Nah, proses yang akan saya bahas ini itu mencakup tahapan pembelian saham awal yaitu sebesar 15% dan juga pembelian tambahan sebesar 75%. Pertama, ilustrasikan kalau si S itu punya 10.000 share dengan harga $10. Pada pembelian pertama, yaitu tahun 2013, S Company itu punya retained earning sebesar $40.000. Dan tahun 2015, kontrolnya sudah terachieve, yaitu S Company memiliki $120.000. Nah, P Company membeli common stocknya S Company, yaitu sebanyak 1.500 shares atau $24.000, dan tahun 2015 7.500 share 500 share yaitu $187.500, dan juga totalnya dari kedua itu adalah kurang lebih 9.000 shares atau sekitar 90% dari 10.000 shares yang dimiliki oleh S Company, dan totalnya 211.500. Nah, selanjutnya maka akan diberikan jurnal pada 1 Januari 2013 yaitu investment in S Company sebesar $24.000, pada cash sebesar $24.000. Nah, tahun 2015 investment in S Company sebesar $187.500 dengan cash $187.500. Asumsinya any difference between implied and book value of the purchase relates solely to goodwill and is therefore not subject to amortization or depreciation, but is reviewed periodically for impairment. Yang kedua, S Company itu distribusi nggak ada dividen selama periodenya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mencari nilai implisitnya. Perusahaan P itu kan dia membayar 187.500 untuk 75% saham. Nah, nilai implisitnya itu ada 100% perusahaan dihitung sebesar 187.500 dibagi dengan persen acquired atau 75%. Didapatkan implied value-nya adalah $250.000. Nah, total kepemilikan P setelah akuisisi itu mencapai 90%. Maka nilai wajarnya itu adalah 90% dari 250.000, yaitu $225.000. Nah, di sini itu ada CAD-nya.
sebesar value implied by purchase price itu dimasukin tadi 250.000, non-controlling share-nya itu sebesar 10% dari 250.000, berikut juga per share-nya 90% dari 250.000. Dikurang dengan book value sebesar 220.000 itu didapat dari harga awal yang ini 10.000 dikali $10 dengan ditambah retained earning di 1 Januari 2015 yaitu 220.000. Dan sesuai dengan asumsinya perbedaan antara implied dan book value itu relate-nya ke goodwill. Jadi sebesar 30.000 itu akan dialihkan ke goodwill. Nah, selanjutnya perusahaan P kan tadi sudah memiliki 15% saham perusahaan S sejak tahun 2013. Nah, saham yang dimiliki pada tahun 2013 itu sebanyak 1.500 saham dengan harga beli per saham sebesar $16. Nah, jadi total nilai investasi awal itu adalah $24.000. Nah, sejak tahun 2013 hingga saat akuisisi yaitu Januari 2015, laba ditahan perusahaan S itu meningkat. Nah, kenaikan laba ditahan ini akan mempengaruhi nilai wajar investasi perusahaan si P. Nah, karena perusahaan P punya 15% saham, maka P itu berhak atas 15% dari peningkatan laba ditahan tersebut. Karena peningkatan laba ditahan yang diakui itu sebesar 15% dikali $120.000 dikurang $40.000, yaitu 12%. Nah, maka nilai buku investasi awal itu caranya dengan nilai investasi awal ditambah dengan porsi peningkatan laba ditahan yang diakui oleh perusahaan P, yaitu sebesar $24.000 ditambah $12.000 sama dengan $36.000. Nah, selanjutnya itu kita menghitung revaluasi gain. Nilai wajar per saham perusahaan itu adalah $25 per share untuk 1.500 shares, yaitu sebesar $37.500. Dan juga terdapat selisih antara nilai wajar investasi awal yaitu $37.500 dengan nilai buku investasi awal yaitu $36.000. Nah, selisih ini sebesar $1.500 disebut sebagai keuntungan revaluasi. Nah, selanjutnya itu di nomor 5 dan 6 itu kita melihat pencatatan jurnal yang dilakukan oleh si perusahaan P untuk mengakui keuntungan revaluasi investasi pada saham perusahaan S, yaitu jurnalnya ada investment in S company yaitu sebesar $1.500 di debit untuk mencatat peningkatan nilai investasi akibat revaluasi, dan juga ada gain on revaluation sebesar $1.500 di kredit untuk mengakui keuntungan yang diperoleh dari revaluasi. Lalu mencatat investment in S company yaitu di debit sebesar $12.000 untuk mencatat penyesuaian nilai investasi seiring dengan peningkatan laba ditahan perusahaan S pada retained earnings P company 1 yaitu di kredit $12.000 untuk mengakui bagian perusahaan P dalam peningkatan laba ditahan perusahaan S. Selanjutnya hapus SHSCS yaitu ada common stock dari S company di debit sebesar $100.000 untuk menghilangkan akun saham biasa perusahaan S dalam konsolidasi. Pada retained earnings S company di debit sebesar $120.000 untuk menghilangkan akun laba ditahan perusahaan S dalam konsolidasi, dan difference between implied book and book value itu diganti dengan goodwill yang tadi kita sudah hitung sebesar $30.000 di debit untuk mengakui goodwill yang timbul dari akuisisi tadi pada investment in S company di kredit sebesar $225.000 untuk menghilangkan akun investasi CS dalam konsolidasi, dan juga non-controlling interest in equity sebesar $25.000 di kredit untuk mengakui hak minoritas saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan P dalam perusahaan S. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.